Recording on. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti sampai dengan sesi terakhir dari Agile Practice Guide ini yang diselenggarakan oleh PMI atau Project Management Institute dan Agile Alliance dalam buku ini. Nah, untuk mempercepat waktu, kita akan langsung jam ke halaman pada bab yang ke-6. Oke. Pada bab yang ke-6 ini kita akan membahas tentang organizational considerations for project agility atau pertimbangan organisasi terkait ketangkasan atau agility sebuah proyek. Ketangkasan proyek akan lebih efektif dan dapat dipertahankan jika organisasi berusaha menyesuaikan diri untuk mendukungnya. Setiap proyek berada dalam konteks organisasi. Budaya, struktur, dan kebijakan dapat mempengaruhi arah dan hasil proyek manapun. Dinamika ini dapat menantang para pemimpin proyek. Sementara pemimpin proyek mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dinamika organisasi agar sesuai, mereka diharapkan agar dapat mengarahkan dinamika tersebut dengan kemampuan mereka. Manajemen perubahan organisasi atau organizational change management. Manajemen perubahan organisasi mencakup keterampilan dan teknik untuk mempengaruhi perubahan yang mendukung agility tersebut. Pada terbitan PMI, Managing Change in an Organization a Practice Guide, menjelaskan sebuah pendekatan yang komprehensif dan holistik agar berhasil memperkenalkan perubahan yang bermakna. Rekomendasi yang ditawarkan di sini termasuk yaitu 1. Model untuk menjelaskan dinamika perubahan. Kerangka kerja untuk meraih perubahan dan penerapan praktik manajemen perubahan di tingkat proyek, program, dan portofolio. Selanjutnya, pada page selanjutnya yaitu terlihat gambar pada grafik 6.1. Dalam gambar tersebut dijelaskan ada dua kuadran, diantaranya pertimbangan agile dan manajemen perubahan. Di mana yang pertama pertimbangan agile karena konsep yang dijabarkan di panduan praktik agile. Sedangkan manajemen perubahan adalah konsep yang dijabarkan di Managing Change in Organization, sebuah panduan praktik. Dan itu merupakan hubungan antara manajemen perubahan dan pendekatan agile. Lalu untuk 6.1.1, penggerak untuk manajemen perubahan. Semua proyek akan berubah, namun ada dua faktor kunci yang terus memotivasi kegunaan praktik manajemen perubahan dalam konteks agile. Perubahan dalam kaitannya dengan penyerahan produk atau layanan yang dipercepat. Yang satu lagi perubahan dalam kaitannya dengan pendekatan agile. 6.2 itu menjelaskan tentang kesiapan untuk berubah. Organisasi-organisasi yang baru mulai menerapkan pendekatan agile harus memahami kompabilitas relatif dari metode-metode tersebut dengan menerapkan pendekatan yang mereka terapkan saat ini. Ada organisasi-organisasi yang karakteristiknya lebih mudah untuk mendukung prinsip-prinsip agile terkait kolaborasi antar departemen, terus belajar dan mengembangkan proses internal. Contoh dari karakteristik yang mudah berubah ini meliputi 1. Keinginan manajemen eksekutif untuk berubah. 2. Keinginan organisasi untuk mengalihkan sudut pandangnya, cara mengulas dan menilai karyawan. 3. Sentralisasi atau desentralisasi proyek, program, dan fungsi portofolio manajemen. Yang keempat, fokus pada penganggaran jangka pendek dan matriks versus tujuan jangka panjang, dan yang terakhir adalah kematangan dan kemampuan manajemen bakat. Sebaliknya,
Atau conversely, ada karakter institusional lain yang mungkin menjadi penghalang untuk meraih perubahan yang terkait dengan ketangkasan organisasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dibagi menjadi silo-silo dalam bentuk departemen, sehingga menciptakan ketergantungan yang menghambat penyerahan produk atau layanan secara cepat, alih-alih membangun tim dengan fungsi silang dengan panduan dari pusat kompetensi. Yang kedua adalah strategi pengadaan yang berdasarkan strategi penganggaran jangka pendek, alih-alih berdasarkan kompetensi jangka panjang. Lalu, para pemimpin lebih dihargai atas efisiensi lokal, alih-alih alur akhir dari penyerahan hasil proyek, atau lebih dihargai karena mengoptimalkan secara keseluruhan dalam kaitannya dengan organisasi. Lalu para karyawan adalah para kontributor ahli dengan perlengkapan atau insentif terbatas untuk memperkaya kemampuan mereka, alih-alih membangun spesialis bentuk T. Lalu desentralisasi portofolio terus-menerus menarik pegawai untuk terlibat dalam terlalu banyak proyek sekaligus, alih-alih membuat mereka fokus pada satu proyek pada satu waktu. Tingkat kemauan sebuah organisasi untuk mengulas dan memodifikasi praktek ini akan menentukan secepat apa dan seefektif apa pendekatan Agile saat diadaptasi. Namun, sebagai respons dari hambatan menuju ketangkasan di wilayah organisasi ini, para pemimpin proyek dapat mencoba berbagai pendekatan untuk mengakselerasi kemampuan secara kultural untuk satu, pihak sponsor eksekutif yang visible dan aktif, praktik-praktik manajemen perubahan termasuk komunikasi dan pelatihan. Ketiga, secara progresif berulang kali menerapkan praktik-praktik Agile dari proyek ke proyek. Empat, secara bertahap memperkenalkan praktik Agile kepada tim dan memberikan teladan untuk menggunakan teknik dan praktik Agile manapun. Selanjutnya adalah organizational culture atau budaya organisasi. Budaya organisasi adalah hanya identitas intinya. Budaya selalu mempengaruhi penerapan pendekatan Agile. Budaya organisasi berjalan seiring dengan kontinum dari perencanaan dengan perkiraan yang hampir pasti hingga lean startup yang mana semuanya adalah eksperimen. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman. To creating an environment of safety. Budaya organisasi sulit untuk berubah, tetapi norma budaya yang paling penting dalam organisasi yang mau mencoba metode atau teknik baru adalah memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya adalah budaya penilaian atau assessing culture. Setiap proyek selalu memiliki semangat berkompetisi. Bagaimana tim dapat bekerja cepat tanpa mencederai kualitas. Bagaimana tim dapat menunjukkan fleksibilitas selagi bekerja dalam tingkat yang ketat. Yang terpenting, bagaimana tim memberikan rasa puas dan mempengaruhi kebutuhan pelanggan. Para pemimpin proyek mungkin merasa pekerjaan mereka adalah untuk memuaskan harapan setiap stakeholder. Tetapi jika harus memilih, selalu ada prioritas yang bergantung pada budaya dan kebutuhan yang terdapat dalam lingkungan organisasi bisnis. Misalnya, proyek telepon seluler memiliki bias yang lebih besar terkait kecepatan, sementara program pemerintah mungkin memiliki bias yang lebih besar terkait generalisasi dan stabilitas. Dalam teks yang di kotak, budaya melahap strategi sebagai menu sarapannya, Peter Drucker. Pernyataan ini menekankan pentingnya komitmen dan antusiasme sebagai pemicu. Apapun strategi atau rencana yang Anda rancang dengan tim Anda, kesuksesannya akan diatur oleh orang-orang yang melaksanakan rencana itu. Jika orang-orang yang mendalikan strategi tersebut tidak antusias dengan perubahan itu, atau lebih buruk lagi, mereka apatis terhadap pekerjaan dan organisasi mereka, maka kecil kemungkinannya bagi Anda untuk dapat melakukan perubahan itu.
Pada slide selanjutnya kita akan melihat tentang gambar contoh menilai budaya organisasi. Guna mengarahkan dinamika ini, para pemimpin proyek harus menyediakan waktu untuk menilai di mana empati sering digunakan dalam organisasi. Gambar 6.2 menggambarkan bentuk sebuah penilaian. Dalam contoh ini, seorang pemimpin proyek memulai sebuah percakapan tentang prioritas organisasi dengan para stakeholder, anggota tim, dan manajemen senior. Prioritas-prioritas ini kemudian direkam dalam posisinya di sebuah skala geser di antara dua kondisi ekstrim. Hasilnya kemudian digunakan untuk mencari teknik agile yang terbaik untuk prioritas semacam ini. Terlihat bahwa gambar itu terdiri dari eksplorasi, kecepatan, kuantitas, dan fleksibilitas. Beberapa model hadir untuk menilai dinamika semacam ini. Namun model atau metode yang digunakan tidak sepenting itu. Yang lebih penting adalah para pemimpin proyek menginvestasikan usaha mereka untuk memahami kekuatan yang membentuk konteks mereka. Memahami organisasi dan kebutuhan industri yang perlu dipuaskan oleh sebuah organisasi dapat membantu memilih percakapan yang tepat, kesepakatan yang tepat, dan terutama teknik yang tepat. Procurement and contract. Pengadaan dan kontrak. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam panduan praktik, Agile Manifesto menghargai kolaborasi pelanggan terkait negosiasi kontrak. Banyak kegagalan proyek berakar dari retaknya hubungan pelanggan-pemasok. Proyek-proyek menimbulkan lebih banyak risiko ketika pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki sudut pandang pemenang versus pecundang. Beberapa teknik pembuatan kontrak yang dapat meresmikan dinamika ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur yang bertingkat atau multi-tiered structure. Ketimbang meresmikan keseluruhan hubungan kontrak ini ke dalam satu dokumen, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dapat mencapai tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dengan menjelaskan perbedaan aspek dalam dokumen yang berbeda. Lalu yang kedua adalah emphasis value delivered atau menitikberatkan nilai yang diserahkan. Banyak hubungan vendor dikuasai oleh catatan sejarah yang sudah dibakukan atau gerbang-gerbang fase, yang berfokus pada artefak pencegahan ketimbang penyerahan penuh nilai bisnis tambahan. Seringkali kendali ini membatasi penggunaan umpan balik untuk memperbaiki produk. Justru, bagian sejarah dan pembayaran dapat distruktur berdasarkan nilai produk yang dapat diserahkan agar bisa meningkatkan ketangkasan proyek. Yang terakhir adalah peningkatan harga tetap. Ketimbang mengunci keseluruhan cakupan proyek dan anggaran dalam satu kesepakatan, sebuah proyek dapat menguraikan ruang lingkupnya menjadi bagian produk-produk mikro dengan harga tetap seperti skenario pengguna. Bagi pelanggan, hal ini memberi kendali terkait uang yang dibelanjakan bagi pemasok. Hal ini membatasi resiko finansial akibat terlalu berkomitmen terhadap satu fitur atau produk jadi. Culture versus structure, atau budaya versus struktur. Ada orang-orang yang mendesak agar struktur baru organisasi dapat digunakan sebelum perubahan kultural berlangsung. Sedangkan orang-orang lain menginginkan yang sebaliknya, bahwa struktur baru organisasi itu hanyalah mitos, hingga terjadi perubahan budaya secara massal ke arah tertentu. Dalam kenyataannya, satu hal tidak dapat terjadi tanpa pengaruh dari yang lainnya. Para pemimpin proyek yang ingin meraih ketangkasan harus mempertimbangkan keadaan terkini dan yang akan datang dari kedua aspek ini di dalam organisasi mereka. Selanjutnya adalah tidak melebihi waktu dan alat-alat. Pelanggan mendatangkan risiko yang tidak terduga dari waktu tradisional dan pendekatan yang material. Lalu ada waktu dan alat-alat yang perlahan meningkat. Alternatif lainnya adalah pendekatan berbagi risiko keuangan. Dalam metode Agile,
Kriteria kualitas adalah bagian dari perampungan sebuah produk. Lalu selanjutnya pilihan pembatalan dini. Ketika pemasok agile menyerahkan produk atau layanan dengan kondisi setengah jadi, pelanggan seharusnya tidak dibebani kewajiban untuk membayar setengahnya lagi jika pelanggan sudah tidak membutuhkannya. Bahkan, kontrak dapat menawarkan pelanggan untuk membeli sisa proyek dengan biaya pembatalan. Selanjutnya adalah pilihan cakupan yang dinamis. Untuk kontrak-kontrak dengan anggaran tetap, pemasok dapat menawarkan pilihan kepada pelanggan untuk memvariasikan ruang lingkup proyek dan pada titik-titik tertentu dalam proyek. Selanjutnya adalah tambahan tim atau team augmentations. Dapat dikatakan pendekatan kontrak yang paling kolaboratif adalah yang terkait pada jasa pemasok yang diberikan ke kalangan pelanggan secara langsung. Mendanai tim ketimbang mendanai kecakupan tertentu dapat memelihara kebijakan strategis pelanggan terkait tugas yang seharusnya diselesaikan. Next-nya yaitu adalah pemasok dengan jasa penuh atau favor full service suppliers. Dalam rangka diversifikasi risiko, pelanggan mungkin akan menggunakan strategi multi pemasok. Bagaimanapun, dorongannya adalah untuk mengikat pekerjaan itu dengan kontrak, sehingga setiap pemasok hanya melakukan satu hal, sehingga terbentuk jaringan yang saling bergantung sebelum diluncurkannya jasa atau produk yang dapat dipakai. Selanjutnya adalah business practice atau praktek bisnis. Keinginan dan kemampuan untuk menciptakan kompetensi baru di dalam organisasi ketika kebutuhan meningkat adalah tanda dari ketangkasan secara organisasi. Perubahan yang dihadirkan tidak harus perubahan besar, dan perubahan tersebut bisa jadi tidak terlalu berpengaruh dalam sebuah organisasi yang berfokus pada ketangkasan dan produk yang dihasilkan. Transparansi dan kolaborasi terbuka jelas menjadi kuncinya. Ketika tim dengan fungsi silang menyerahkan produk, tim dan para individu mungkin akan menghadapi masalah dengan berbagai fungsi dukungan di dalam organisasi tersebut. Yang 6.5 adalah koordinasi multi-tim dan ketergantungan pengukuran. Ada banyak proyek yang menimbulkan ketergantungan meskipun ketika proyek-proyek tersebut tidak dikelola dalam organisasi yang tersedia. Oleh sebab itu penting untuk memahami bagaimana Agile berperan dalam program yang berlaku dan konteks portofolio management. Lalu ada kerangka kerja atau frameworks. Panduan dari metode Agile yang paling tersebar luas seperti Scrum dan Extreme Programming berfokus pada kegiatan satu tim kecil yang berfungsi silang dan biasanya anggota-anggotanya dikumpulkan di tempat yang sama. Meskipun situasi ini sangat berguna untuk upaya yang membutuhkan satu tim sendiri, namun situasi ini tidak memberikan panduan yang cukup untuk inisiatif yang memerlukan kolaborasi beberapa tim Agile dalam satu program atau portofolio. Yang selanjutnya adalah pertimbangan atau considerations. Ada lebih dari satu untuk membuat skala pekerjaan. Tim itu mungkin perlu membuat skala pekerjaan dari beberapa proyek Agile menjadi satu program Agile. Atau sebagai alternatif, organisasi itu dapat merancang sebuah struktur yang mendukung pendekatan Agile yang melintasi keseluruhan portofolio. Selanjutnya adalah Agile dan Project Management Office atau PMO. Definisi manajemen project atau PMO hadir untuk mengawal nilai bisnis ke seluruh organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu proyek meraih tujuannya. Kadang PMO mengedukasi tim atau mengatur terselenggaranya pelatihan dan mendukung proyek. Kadang PMO memberi saran kepada manajemen tentang nilai bisnis relatif untuk proyek atau rangkaian proyek yang dilimpahkan. Selanjutnya adalah an Agile PMO is value driven. PMO bermetode Agile berbasis nilai. Proyek manapun harus mampu memberikan nilai yang tepat pada konsumen yang tepat di saat yang tepat.
Objektivitas PMO adalah untuk memfasilitasi dan mewujudkan tujuan ini. Pendekatan PMO berbasis Agile berdasarkan pola pikir kolaborasi pelanggan dan terpampang di semua program PMO. Lalu PMO bermetode Agile berorientasi pada undangan. An Agile PMO is invitations oriented. Dalam rangka mengakselerasi progres dan pada anggaran dasar berdasarkan nilai, seorang PMO mungkin terdorong untuk menyerahkan beberapa solusi atau pendekatan. Misalnya untuk membuat semua orang melakukan hal yang sama untuk mencapai beberapa kemenangan dengan cepat. Namun, sebuah sudut pandang yang lebih penuh pertimbangan melibatkan hasrat untuk meraih keterlibatan para pegawai. Hal ini diraih dengan hanya melibatkan orang-orang yang tertarik berhubungan dengan jasa PMO. Selanjutnya adalah PMO bermetode Agile adalah pemegang banyak disiplin ilmu. An Agile PMO is multidisciplinary. Dalam rangka mendukung kebutuhan khusus proyek, PMO harus hadir dalam beberapa kompetensi di luar manajemen proyek itu sendiri. Sebab proyek berbeda membutuhkan kemampuan yang berbeda juga. Misal satu proyek membutuhkan rancangan organisasi atau mengarahkan tantangan penempatan staf, sementara proyek yang lain membutuhkan teknik manajemen perubahan dalam wilayah organisasi agar terkait dengan stakeholder atau model bisnis unik untuk mendukung tujuan pelanggan. Beberapa organisasi telah mengubah bagian PMO mereka menjadi pusat metode Agile yang menyediakan jasa seperti yang pertama melakukan peningkatan dan penerapan standar, pengembangan personal lewat pelatihan dan bimbingan, manajemen yang multi-proyek atau multi-project management, memfasilitasi organisasi untuk belajar, menyikapi para stakeholder, merekrut, memilih, dan mengevaluasi pemimpin tim, dan mengeksekusi tugas-tugas khusus untuk proyek. Selanjutnya 6.7 Organizational Structure atau struktur organisasi. Struktur organisasi sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memutar informasi baru atau menggerakkan kebutuhan pasar. Berikut adalah daftar karakteristik utamanya. Yang pertama, geografi. Organisasi proyek yang dipisah dan disebar secara geografis akan berhadapan dengan beberapa tantangan yang menghambat pekerjaan mereka dalam proyek apapun. Yang kedua adalah struktural fungsional. Beberapa organisasi dibentuk dalam rentang spektrum dari sangat dinamis ke matriks lalu ke sangat fungsional. Proyek dengan struktur yang sangat fungsional akan menemukan kesulitan untuk berkolaborasi dalam organisasinya. Yang ketiga adalah ukuran produk suatu proyek. Mengurangi ukuran produk suatu proyek akan dapat mendorong lebih banyak proses transfer pekerjaan antar departemen, sehingga akan ada lebih banyak interaksi dan alur nilai yang lebih cepat di dalam organisasi itu. Yang ketiga, atau yang 1, 2, 3, 4, mengalokasikan orang untuk proyek. Pendekatan lain adalah dengan meminta satu orang tiap departemen untuk sepenuhnya ditempatkan di proyek dengan prioritas tertinggi untuk sementara. Organisasi dengan banyak pengadaan. Beberapa organisasi memilih untuk menerapkan proyek, terutama melalui vendor. Walaupun tujuan proyeknya jelas, vendor juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur kelangsungan keuangan mereka sendiri. Belum lagi bagi vendor menyelesaikan tanggung jawab dan lepas hubungan, informasi proyek tersebut juga mereka bawa. Yang selanjutnya adalah evolving the organizations atau mengembangkan organisasi. Ketika merujuk pada wilayah tantangan individu atau menerapkan hibrida baru atau pendekatan agile, direkomendasikan untuk melakukan pekerjaan secara bertahap. Praktik yang umum adalah memperlakukan proses perubahan sebagai proyek agile yang memiliki backlog perubahannya sendiri yang dapat diperkenalkan dan diprioritaskan oleh tim.
Berdasarkan nilai yang didapatkan atau pertimbangan-pertimbangan lain, setiap perubahan dapat dianggap sebagai eksperimen yang diuji dalam periode waktu yang pendek untuk menentukan kesesuaiannya apa adanya atau kebutuhan untuk penyempurnaan atau pertimbangan lebih lanjut. Menggunakan papan gambar untuk melacak progres, beri tanda pada pendekatan-pendekatan baru yang telah digunakan untuk dengan sebutan selesai, yang masih diuji coba dan diberi tanda dalam progres. Dan yang masih menanti diperkenalkan ditandai sebagai yang akan dilaksanakan. Lihat gambar 63 bahwa untuk papan awal dengan backlog yang telah diurutkan, gambar 64 menunjukkan contoh terkait apa saja yang tercantum di sebuah papan satu progres kerja berlangsung. Ini adalah gambar dari tingkat awal dari backlog terhadap perubahan, di mana berdasarkan dalam proses ada tindakan analisa dan tindakan resolusi, manajemen risiko atau mitigasi membutuhkan kepuasan. Pasca tindakan menanti hal-hal yang tertunda sampai dengan rampung, di mana secara vertikal yaitu perubahan 1 sampai dengan 10 untuk satu produk tertentu delivery-nya. Sedangkan menggunakan backlog dan papan Kanban untuk mengatur dan melacak perubahan kerja. Urutan backlog, perubahan 7, 8, 9, 10, tindakan analisa misalnya perubahan 6, lalu tindakan resolusi itu belum ada, lalu manajemen risiko atau mitigasi itu perubahan kelima, kebutuhan pasca tindakan, menanti hal-hal yang tertunda, dan terakhir rampung itu perubahan 1 dan 2. Menggunakan perlengkapan ini untuk menyusun dan mengelola implementasi perubahan dalam membantu melihat progres dan juga mencontohkan pendekatan yang tengah diimplementasikan. Meluncurkan perubahan dengan cara yang transparan dan menarik dapat meningkatkan kecenderungan keberhasilan perubahan. Oke, itu yang ini bahas, dan ini adalah akhir dari untuk bab yang ke-6. Oke, kembali lagi ke recording. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan sampai akhir di bab 6 ini. Recording saya close.